Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaifa halukum ya tullabi? Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihah wa ustaz. Tayyib. Nabda bi qiraatil basmalah. Hari ini kita akan bahas kajian kitab Al-Akhlaqul lil Banin. Sudah sampai ke pasal 30 dengan tema Adabut tilmidhi ma'a ustadzihi. Adab seorang santri terhadap ustadznya atau gurunya. Lihat bukunya masing-masing. Ayyuhat tilmidul adibu. Wahai santri yang beradab. Wahai santri yang beradab, santri yang berakhlak. Dipanggil, diseru dengan seorang santri yang mempunyai sifat beradab dan berakhlak. Kita dengarkan. Inna ustadaka, sesungguhnya ustad kamu, guru-guru kamu, yat abu kasiron fitarbiyatika, itu dalam keadaan capek, lelah, letih, mereka bersusah payah, fitarbiyatika, di dalam mendidik kamu. Jadi ustadz-ustadz itu bukan hanya tidur-tidur saja, nyantai-nyantai saja, tetapi mereka juga berusaha, berpayah-payah, bercapek-capek, berletih-letih di dalam mendidik kamu para santrinya. Dari pagi ustadz juga dari pagi datang ke sekolah, sama mendengarkan bacaan Al-Quran kalian. Kalau kalian satu orang menyetorkan hafalan, sementara ustadz mendengarkan bacaan kalian ada berapa orang? 5 orang, berarti 5 kali bacaan kalian diulang-ulang terus, ustadz mendengarkan. Maka lebih bercapek-capek, lebih berpayah-payah lagi keadaan ustadz itu. Kemudian masuk juga di jam-jam sore, di jam-jam malam mengajar, kemudian mengontrol 24 jam ustadz di asrama. Nah, gak ada yang berleha-leha dan bersantai-santai. Seluruh waktunya dia tumpahkan untuk fitarbiyatika, mendidik kamu semua sebagai santrinya. Yuhadzibu akhlaqaka, yang mana dia ingin memperbagus akhlak kamu. Nah, mendidik juga akhlak kamu. Wa yu'allimuka al-ilma, dan mereka juga mengajarkan kalian sebagai santrinya al-ilma, ilmu, alladzi yanfa'uka, yang bermanfaat bagi kamu. Ilmu tahsin, cara membaca Al-Quran yang benar, diajarkan cara mengucapkan makharijul huruf, sifatul huruf, hukum-hukum tajwidnya. Ini ilmu yang bermanfaat bagi kamu ke depannya dan juga bagi orang tua kamu. Makanya investasi akhirat bagi orang tua itu adalah anak yang menghafal Al-Quran. Investasi yang terbesar. Karena apa?
Karena yang bercapek-capek, berlelah-lelah menghafal Al-Quran ini anaknya. Akan tetapi hasilnya yang mendapatkan mahkota itu adalah kedua orang tuanya. Investasi terbesar kalian itu bagi orang tua kalian. Yang bercapek-capek kalian, bersusah-susah kalian di dalam menghafal, di dalam belajar. Tetapi nanti hasilnya yang mendapatkan mahkota itu adalah kedua orang tua. Mau nggak memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya? Ustadz doakan mudah-mudahan seluruh santri Ustadz yang di sini menjadi penghafal Al-Quran. Kita lihat, wa yu'allimuka al-ilma alladhi yanfa'uka. Yang mana mereka mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi kamu. Juga mengajarkan ilmu tentang adab, diajarkan bagaimana cara seorang santri beradab di dalam majelis ilmu, terhadap orang tua, terhadap ustadz, terhadap teman-temannya, bagaimana adab ketika makan, bagaimana adab ketika masuk kamar, keluar kamar, masuk kelas, keluar kelas, bagaimana adab di dalam berpakaian, bagaimana adab di dalam berbicara, seluruhnya ada tata aturannya. Yang mana kita sama sekali sebelum datang ke sekolah ini, kita tidak tahu sama sekali. Akan tetapi setelah di sini kita tahu dapat ilmu dari siapa? Dari ustadz kita yang mengajarkan. Wayan sohuka binasoiha mufidatin. Dan juga mereka menasehati kalian dengan nasihat mufidatin yang berfaedah. Yang mana ketika kalian malas-malasan, ustadz nasihatkan belajar yang baik, dinasihati, dipanggil. Ada yang tidak semangat, dinasihati. Ada yang masih berbicara ketika di dalam pelajaran, dinasihati. Tidak bosan-bosannya ustadz menasihati. Walaupun dalam keadaan capek juga ustadz itu, santrinya tidak memperhatikan. Capek juga ustadz menerangkan, santrinya berbicara sendiri. Capek juga ustadz koar-koar di depan menjelaskan pelajaran, santrinya malah tidur. Tetap bersabar. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kalian menjadi anak yang baik, santri yang baik. Begitulah mendidik kalian bercapek-capek, bersusah-susah. Wa kullu dzalika li'annahu yuhibbuka katsiran. Mengapa mereka melakukan hal yang demikian? Mau capek-capek, mau tinggal di asrama, tidur sama santri, satu ruangan, cuman dibatas tembok saja. Makannya pun sama, apa yang dimakan santri juga dimakan sama ustadz. Lauknya tempe tahu ketika itu ustadz juga makan tempe tahu. Lauknya ayam ketika itu ustadz juga makan ayam. Hari Senin puasa, ustadz juga puasa. Hari Kamis puasa, ustadz juga puasa. Malam harinya juga menemani kalian. Sehari-hari 24 jam ditemani, dididik. Kenapa mereka mau bercapek-capek, bersusah payah mendidik kalian? Padahal kalian punya orang tua. Nah, maka dengarkan apa yang ditulis oleh kitab ini. Li'annahu yuhibbuka katsiran. Karena mereka juga sayang kepada kalian, cinta kepada kalian. Kama yuhibbuka, sebagaimana cintanya abuka wa ummuka, ayahmu dan ibumu, abimu dan umimu. Jadi ustadz yang berada di pondok itu juga sayang sama kalian, menganggap kalian ini sebagai anaknya juga. Jadi seluruhnya di sini, satu kelas ini adalah anak-anaknya ustadz, santri-santrinya ustadz. Nah, jadi ustadz-ustadz menganggap kalian itu sebagai anaknya juga, maka dididik baik-baik. Mereka sayang, mereka cinta, sebagaimana abi dan umi kalian di rumah menyayangi dan mencintai kalian. Makanya nggak mau ustadz itu melihat santrinya itu malas belajar, nggak mau ustadz itu melihat santrinya itu kotor pakaiannya, jelek perilakunya, adabnya. Pengennya santrinya itu bagus, pakaiannya rapi, wangi, lengkap pakai peci, belajar bersemangat. Pengennya santrinya itu seluruhnya hafiz Al-Quran, bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Pengennya santrinya semuanya bisa berbahasa Arab.
Nah, itu adalah harapan-harapan dari ustadz. Karena mereka juga sayang kepada kalian sebagaimana yuhibbuka abuka wa umuka, sebagaimana sayangnya abimu dan umimu. Karena apa? Karena ketika kalian masuk ke sekolah ini, maka dititipkanlah untuk merawat kalian, menjaga kalian, mendidik kalian, itu tanggung jawab orang tua. Tetapi tanggung jawab orang tua ini dititipkan ke sekolah, yang di sekolah itu ada para asatid dan asatiza. Maka di sini para ustadz, para ustazah itu juga bertanggung jawab di dalam mendidik kalian menjadi anak yang baik. Nah, makanya itu mereka betul-betul menganggap kalian sebagai anaknya, dididik dengan baik, dididik dengan cara yang bagus. Makanya ustadz pengen seluruh anaknya itu beradab dan bersopan santun di dalam setiap keadaan. Wa yarju an takuna fil mustaqbalika. Nah, harapan ustadz itu tadi supaya apa? Antakuna fil mustaqbalika, supaya di masa depan kalian, dengarkan semuanya, supaya di masa depan kalian menjadi orang rojulan aliman muhaddaban, seorang santri aliman yang betul-betul alim, yang betul-betul berpendidikan, yang betul-betul berilmu, yang betul-betul memang bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, di masa depan harapan ustadz pengen nanti dari kelas ini juga ada yang keilmuannya mungkin melebihi daripada ustadz, bahasa Arabnya lebih pasti dari ustadz, bacaan Al-Qurannya lebih bagus dari ustadz, hafalannya lebih banyak dari ustadz. Pengen ustadz seperti itu harapannya, cita-citanya. Berarti ustadz mendidik kalian berhasil. Ustadz justru senang ketika melihat kalian itu lebih tinggi keilmuannya. Tetapi ingat, walaupun setinggi apapun ilmu kita nanti, menjadi seorang hafizul Quran, hafal Al-Quran 30 juz, hafal hadis, bahasa Arab lancar, tetapi tetap takzim bersama ustadz. Tetap ditegur ustadznya, tetap disalami. Walaupun ilmu kita sudah tinggi, walaupun pangkat kita sudah tinggi, walaupun mungkin kita sudah jadi orang kaya, ketika melihat guru-guru SD kita dulu, ustadz-ustadz SMP kita dulu, ustadz-ustadz di SMA kita nanti, di kuliah kita nanti, tetap kita salami mereka. Bahkan yang ngajar kita mungkin di kampung-kampung, guru ngaji, ketemu itu guru kita yang mengajari alif ba ta saja, kita bisa tahu, tetap salami mereka. Janganlah, saya kan udah kaya, saya kan udah pintar, saya lebih hebat dari ustadz. Gak usah salam sama dia, gak usah ditegur dia, biar dia yang negur saya, biar dia yang salam sama saya, karena ilmu saya lebih tinggi. Ini seorang santri yang tidak beradab, percuma ilmu tinggi, ilmu banyak, seperti itu. Maka kita jangan sombong, karena keilmuan kita, kecerdasan kita, itu yang memberikan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu tetap takzim, tetap muliakan ustadz kita, tetap muliakan guru-guru SD kita, guru-guru TK kita, kalau ada guru-guru PAUD-nya. Nah, seperti itu. Siap menjadi santri yang beradab? Siap. Siap menjadi santri yang berakhlak? Siap. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Oke, kita lanjutkan. Fahtarim ustadzaka. Maka dari itu, kita sudah melihat perjuangan ustadz ini bersusah payah, bersungguh-sungguh, hidup bersama kalian 24 jam, mengatur kalian, mendidik kalian. Fahtarim ustazaka, maka muliakanlah ustadz-ustadz kalian. Muliakanlah guru-guru kalian, muliakanlah ustazah-ustazah kalian. Baik yang tinggal di pondok mengajar kalian 24 jam maupun ustadz-ustadz yang dari luar yang mengajar di sini. Pahtarim ustazaka, maka muliakanlah ustadz kamu, kama tahtarimu walidaika, sebagaimana engkau memuliakan, menghormati kedua orang tuamu. Maka jadikan mereka juga orang tua kalian. Sayangi juga ustadz-ustadz itu sebagaimana kalian menyayangi orang tua kalian. Inilah orang tua saya di sekolah ustadz, ibu saya di sekolah ustazah. Kita anggap mereka itu adalah orang tua kita ketika di sekolah ini. Karena selama 3 tahun nanti kita tinggal di sini, kita hidup bersama ustadz ustazah. Mereka lah orang tua kita yang mendidik kita di sini. Sementara mungkin kita pulang ke rumah pas hari libur, mungkin seminggu,
mungkin 2 minggu. Yang lama itu di sekolah. Maka lebih banyak waktu kalian bersama ustadz-ustadz kalian. Maka jadikanlah mereka orang tua kalian yang ada di sekolah. Nah, bagaimana cara memuliakan mereka, beradab kepada mereka? Lihat bukunya. Bi antajlisa amamahu bi adabin. Hendaklah ketika kalian duduk dekat dengan ustadz, bersama ustadz, di depan ustadz, amamahu, di depan ustadz, biadabin, dengan adab. Ini sekarang kalian sedang duduk di depan ustadz. Maka bagaimana bentuk memuliakan ustadz itu? Yakni duduk biadabin, dengan adab. Kalau duduk beradab itu apakah seperti ini? Apakah sedang ngomong-ngomong seperti ini? Atau sedang tidur seperti ini? Beradab nggak? Kalau santri yang beradab itu, ketika ustadz menjelaskan maka dia duduk memperhatikan atau mencatat apa yang ustadz jelaskan. Tidak berbicara sama sekali. Bayangkan kalau kita lagi ngomong terus ada orang gak memperhatikan kita. Dan kita ngadap ke dia ngomong. Sementara dia tidak mengapekkan kita ibaratnya. Mencuekkan kita. Itu kan kita kesal. Nah apalagi ini ustadz lebih mulia dari kita, orang yang mengajarkan kita ilmu. Bagaimana ilmu itu akan sampai masuk ke hati kalian, ke pikiran kalian, sementara kalian tidak menjaga adab-adab penuntut ilmu tadi. Ketika ustadz menjelaskan, ilmu disampaikan ini, sementara kalian menolak ilmu dengan ngadap ke samping, berbicara, tertawa-tawa, bahkan ada yang membelakangi ustadz. Ini lebih tidak beradab lagi. Maka seorang santri tidak layaknya seperti itu. Watatakallama ma'ahu biadabin, dan berbicara dengan ustadz itu juga dengan adab. Jangan pembicaraan yang bersama teman kita, hai bro. Kita juga panggil ustadz kita, hai bro. Enggak boleh. Ustadz kita muliakan. Enggak boleh juga panggil ustadz misalnya dari jauh, woi ustadz. Kita hadir, datang ke dekat ustadz. Ustadz, assalamualaikum. Nah, kalau ada perlu jangan panggil-panggil ustadz sini dulu, apalagi sempat gitu. Ustadz sini dulu. Nah, kayak memanggil teman. Nah, ditegur. Assalamualaikum ustadz gitu. Makanya nggak boleh dari jauh-jauh jerit-jerit, harus didekati dulu. Bisa jadi salah orang. Mirip ustadz dekat ustadz gitu kan. Ustadz, udah manggil jerit-jerit sekali lihat, oh saya kira ustadz saya. Nah, jadi malu kan? Rupanya Pak Jono. Kelihatan dari belakang mirip, bajunya pun mirip, tapi setelah lihat muka aja kumisnya. Nah, makanya untuk menjelaskan dekat dulu. Lihat, oh, alhamdulillah untung enggak saya panggil tadi, ternyata bukan ustadz saya. Oh, saya panggil malu saya. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat. Nah, kita lihat dekat baru assalamualaikum ustadz, waalaikumsalam. Nah, baru salam dengan ustadz tersebut. Wa tatakallama ma'ahu biadabin, dan ketika berbicara dengan adab, memuliakan ustadz. Nah, seperti itu. Wa idza takallama, dan apabila dia berbicara, fala taqta, maka jangan putus, jangan potong kalamahu, pembicaraan ustadz. Ustadz lagi jelasin ini. Kemudian kalian potong. Ustadz tinggal di mana? Dan konteksnya belum diberikan pertanyaan. Ustadz udah makan belum? Nah, Ustadz nanti snacknya apa? Ustadz lagi menjelaskan, jangan dipotong, fala taqta, jangan dipotong kalamahu, pembicaraannya. Itu tidak beradab. Tunggu ustadz itu berhenti sebentar, nanti dia memberikan, ada yang bertanya. Nah, ketika itu baru nanti tanya. Simpan pertanyaan kita. Bahkan perlu catat kalau kita takut lupa. Ada sesi tanya jawab. Ketika itulah seorang santri bertanya. Nah, itu adabnya. Kecuali ustadznya nanti kalau tidak paham di tengah pelajaran boleh instruksi. Instruksi pun ada adabnya. Ustadz, nah, nggak langsung ngomong, langsung tanya. Ada apa? Saya mau bertanya. Kalau ustadznya persilakan, oke silakan, baru jawab. Kalau nggak, nanti simpan pertanyaan di akhir pelajaran. Nah, berarti kita nunggu. Itu adab seorang santri. Jadi nggak main cerocos saja. Apalagi nggak tanya, langsung tanya. Ustadz tinggal di mana ustadz? Nah, gitu, itu nggak beradab. Ini ustadz mengajarkan supaya kalian nggak terjadi dengan ustadz-ustadz yang lain yang mengajar di sini, ustadz-ustadz di luar. Nah, seperti itu.
Wa iza takallama fala taqta kalamahu, apabila berbicara maka jangan putus, jangan potong pembicaraannya, walakin intazir, akan tetapi tunggulah, ila an yafrugha minhu, sampai dia berhenti ngomong, sampai dia berhenti berbicara. Kalau dia berhenti baru kita ngomong. Wastami ila ma yulqihi minad durusi, dan dengarkan. Nah, wastami, dan dengarkanlah, ilama yulkihi, apa-apa yang disampaikannya, minad durusi, dari pelajaran-pelajaran. Pelajaran tarikh menyampaikan tentang sejarah Islam, maka dengarkan apa yang Ustadz sampaikan itu tadi. Dengarkan dengan baik, sehingga tidak terjadi gagal paham, sehingga tidak terjadi ketika ulangan ada yang bertanya, Ustadz kami belum belajar, padahal sudah, kata teman-temannya. Kok saya nggak ada? Oh iya, waktu itu saya tidur. Oh iya, waktu itu saya ngomong, berbicara, nggak tahu. Nah, seperti itu. Jadi dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz, itu semuanya adalah ilmu. Wa idza lam tafham, nah ini caranya, metodenya. Apabila sudah mendengarkan dengan baik, menyimak dengan baik, memperhatikan dengan baik, lam tafham, kalian belum paham juga ini, syai'an, tentang suatu pelajaran, minad durusika, dari pelajaran kalian, apapun pelajarannya, mata pelajarannya, pas'alhu bilutfin wahtaro wa ihtirami. Boleh kalian bertanya bilutfin, dengan lembut dan dengan memuliakan Ustadz. Jadi kalau nggak paham juga sudah memperhatikan, nggak paham, memperhatikan saja 100% kita fokus nih memperhatikan, itu pelajaran yang kita terima itu mungkin 50%. Nggak semuanya kita paham, perlu kita bertanya, perlu kita penjelasan, apalagi tidak memperhatikan. Baca saja kita Al-Quran, menghafal ini, baca 5 kali belum lagi kita hafal, masih harus menghafal 10 kali, 15 kali, 20 kali baru hafal. Apalagi sama sekali tidak menghafal, tidur-tiduran. Mustahil jadi pintar, mustahil jadi orang jenius, orang cerdas. Kalau kita lihat para orang-orang yang sukses, maka mereka itu seluruhnya pasti bersusah-susah payah dahulu. Kita lihat sekarang puncaknya saja. Padahal sebelum mereka jadi orang sukses, jadi ulama, jadi hafizul Quran, mereka menderita seluruhnya. Menghabiskan waktunya untuk belajar, rela di majelis ilmu tidak tidur, menahan ngantuk aja di majelis ilmu, itu sesuatu yang mulia, itu luar biasa. Merelakan dirinya untuk tidak tidur hanya untuk mendengar ilmu. Bi antarfa'a usu'abaka awalan. Nah, dengarkan bagaimana cara bertanya dengan lembut dan memuliakan Ustadz itu. Bi antarfa'a usbu'aka awalan, yakni dengan mengangkat jari telunjuk pertama kali, angkat tangan gini, supaya Ustadz lihat siapa yang bertanya. Hatta ya'dzana laka fi su'ali, hingga Ustadz itu mengizinkan kalian untuk bertanya. Ada pertanyaan, saya Ustadz, nah silahkan. Ada pertanyaan, kalau Ustadz udah tanya gitu, nah, baru ditanya, saya Ustadz. Baru ketika diizinkan, kan biasanya rame itu, di sana nunjuk juga, di sini nunjuk. Nah, nanti siapa yang bertanya? Saya. Nah, ketika itu jangan rebutan, Ustadz yang memberikan dulu. Oke, yang depan dulu karena dia duluan. Nah, yang lain bersabar. Nah, itu adab seorang santri ketika bertanya. Bisa jadi pertanyaan di depan ini sama dengan pertanyaan di belakang. Nggak jadi nanya dia. Oke, silakan. Nggak jadi Ustadz. Ngapa? Karena pertanyaannya sama tadi. Nah, paham? Karena satu orang bertanya. Rupanya pertanyaan temannya juga sama. Kecuali pertanyaan nanti beda. Oh, saya beda Ustadz, tanya. Nah, boleh seperti itu. Makanya pertanyaan dari teman ini juga ilmu. Karena teman tidak ngerti, mungkin ada teman juga mau nanya tapi malu. Tapi karena ada teman yang bertanya ini tadi, wah alhamdulillah, untung tadi si Falah bertanya sehingga saya paham. Untung tadi Khalid bertanya sehingga saya paham. Ada teman yang malu bertanya, angkat tangan. Atau dia malu dibilang tidak ngerti. Nah, karena ada teman yang bertanya ini, seluruhnya jadi paham. Maka bersyukurlah pada teman-teman, berterima kasihlah pada teman-teman yang rajin bertanya. Tapi pertanyaannya pertanyaan tentang pelajaran. Jangan tanyanya, Ustadz nanti snacknya apa? Wah, itu nggak perlu dijawab itu. Tanya aja nanti sama dapurnya.
Atau lihat aja nanti habis belajar. Tuh, gampang, nggak perlu tanya ustadz. Ustadz pun kadang nggak tahu apa snacknya nanti. Lanjut. Wa iza sa'alaka an syai'in, apabila dia bertanya kepada kamu. Nah, ini adabnya, lihat. Kalau ustadz yang bertanya kepada kalian, fakum, maka berdiri. Wa ajib, dan jawab ala su'alihi, pertanyaan ustadz tersebut, bijawabin hasanin, dengan jawaban yang bagus. Nah, misalnya ustadz tanya, siapa yang nggak hadir? Nah, ada satu orang yang jelaskan, Raffi ustadz, kemana? Sakit. Nah, kan ustadz bertanya, dijawab dengan baik, Raffi ustadz, karena dia sakit. Nah, jangan dijawab, siapa yang nggak hadir? Nggak ada ustadz, hadir semua. Nah, padahal ada yang nggak hadir. Siapa yang nggak hadir? Si fulan ustadz. Kenapa? Malas dia ustadz. Nah, dibilang pula malas temannya. Padahal temannya sakit, nggak boleh. Kalau sakit maka kita nanti doakan teman kita supaya cepat sembuh. Berarti dijawab pertanyaan ustadz dengan baik. Tidak boleh diincak-incakkan kalau bahasa Melayu. Tidak boleh diolok-olok. Nah, karena ustadz bertanyanya serius, maka kalian juga jawab dengan jawaban yang baik. Misalnya ustadz tanya, kenapa Zizil ini kok dia lesu, dia malas? Jangan kalian jawab nanti karena dia ditinggal pacarnya ustadz. Nah, sedih nanti dia. Ustadz bertanya betul-betul, oh ustadz tadi dia belum makan gitu. Nah, kan itu masih diterima gitu. Ini oh tadi dia ditolak sama pacarnya. Nah, ini kan jawaban main-main dan memperolok. Nggak boleh seperti itu. Wala yajuzu an tujiba, dan tidak boleh menjawab. Oke, dengarkan, yang ini juga penting. Wala yajuzu, dan tidak boleh an tujiba iza sa'ala ghairaka, menjawab pertanyaan yang mana ustadz bertanya itu bukan sama kamu. Misalnya ustadz bertanya sama Hapsi. Nah, tanya, coba terangkan pelajaran yang tadi gitu. Kemudian Fardan menjawab, nggak boleh, karena ustadz bertanyanya sama Hapsi. Yang jawab harus Hapsi, nggak boleh menyerobot pertanyaan orang. Kecuali ustadz meminta yang lain juga untuk bertanya. Wala yajuzu, tidak boleh menjawab idza sa'ala ghairaka, kalau dia tidak bertanya kepada kita. Nah, itu di dalam adab seorang santri. Jangan langsung cerocos. Fahadza laisa minal adabi. Nah, kalau seperti itu, menjawab pertanyaan seperti itu langsung cerocos-cerocos, tidak diizinkan. Laisa minal adabi, itu bukan seorang santri yang beradab. Nah, seperti itu. Wa iza aratta an yuhibbaka, dan bagaimana caranya supaya ustadz, supaya guru-guru kalian mencintai kalian, yuhibbuka ustadzuka fakum, maka berdirilah dengan menjawab pertanyaannya. Kemudian wahia antuwadhiba alal khuduri kulla yaumin fil waqtil muayyin. Nah, bagaimana cara supaya kita disenangi sama ustadz kita, supaya kita disukai sama ustadz kita, guru-guru kita, yaitu kita datang, hadir, baik di kelas, baik ketika kumpul marosim, baik ketika waktu dipanggil halaqah, belajar, kulla yaumin fil waqtil muayyin, yakni hadir tepat waktu. Misalnya udah jelas habis asar nanti ada pelajaran kajian kitab Al-Akhlaqul lil Banin. Nah, sebelum itu kita sudah masuk kelas. Persiapan buku kemarin sudah, sebagai seorang santri berarti kita harus lihat buku hari ini apa pelajarannya. Akhlaqul lil Banin nanti sore, maka bawa. Nah, sebelum ustadz masuk maka sudah rapi seluruhnya. Gak ada lagi yang lagi berdiri, ada yang di luar, ada yang ketinggalan bukunya, ada yang gak bawa meja. Sehingga habis waktu menunggu, kalian siap-siap aja. Jadi ketika ustadz masuk itu udah rapi, udah siap, udah ready untuk belajar. Karena memang kalian datang ke kelas ini untuk belajar. Jadi ustadz masuk langsung ngajarkan pelajaran. Gak menyiap-nyiapkan lagi, siapa lagi yang gak hadir, siapa lagi yang masih main-main. Nah, gak seperti itu. Siap belajar, siap menerima pelajaran. Ini membuktikan bahwa kalian belum siap. Masuk kelas masih kotor, masuk kelas santrinya masih sedikit, masih ada yang tidur ustadz. Nah,
Masuk kelas masih ada yang sedikit santrinya kacau-kacau lagi. Nah, itu berarti kalian membuktikan belum siap menerima pelajaran. Makanya ustadz keluar dulu. Kadang ada ustadz-ustadz yang tidak mau langsung. Ya udah, rapikan dulu, kumpulkan dulu. Dia nunggu di luar. Kan kasihan. Nunggu lagi, masuk lagi. Padahal datang udah jauh-jauh ke sini pengen ngajar kalian. Habiskan waktunya, harusnya dia bisa istirahat. Jam 1 habis asar bisa istirahat, tapi rela datang ke sini pengen ngajar. Lihat yang diajar ternyata nggak mau, yang diajar malas-malasan. Maka menurunkan semangat ustadznya. Saya udah capek-capek, ternyata santrinya malah malas di sini. Tapi kalau kalian semangat udah siap, wah nggak apa-apalah jauh katanya. Dari rumah nggak apa-apalah saya ngajar SMP TK jauh di sana. Karena santrinya belajarnya semangat, kasihan mereka kalau tidak diajar nanti sama ustadznya. Nah seperti itu. Makanya kalian juga harus beradab. Fala taghiba au taji'a mutaakhiran, maka jangan kalian absen di dalam kelas dan jangan pula au taji'a mutaakhiran, dan jangan pula datang terlambat. Mutaakhiran harus awalan, harus duluan. Tidak boleh absen, tidak boleh datang terlambat illa li'udzurin shahihin, kecuali karena uzur yang sahih. Uzur yang sahih itu seperti apa? Sakit. Uzur yang sahih itu seperti apa? Kebelet, nggak tahan lagi. Kalau misalnya masuk kelas nanti berak dia, keluar dia, BAB dia, daripada mengganggu, itu udah uzur syar'i, maka boleh. Tapi kalau nggak uzur syar'i, jangan cari-cari alasan, jangan cari-cari uzur. Biasanya kita banyak alasan. Ada aja yang tinggal, ada aja yang belum siap. Nah, li udrin sahihin, kecuali uzur syar'i maka boleh absen seperti sakit atau datang terlambat karena sakit perut. Nah, boleh. Tapi kalau nggak ada uzur, jangan cari-cari alasan. Ustadz mungkin nggak tahu kalau kalian bohong, tapi Allah Maha tahu kalau kita sudah berdusta, berbohong sama ustadz yang akan mengajari kita ilmu ini, yang akan mengajari kita cara baca Al-Quran yang baik ini, kita bohong sama dia, kita nggak hormati dia. Bagaimana ilmu dia bisa sampai ke kita? Bagaimana ilmunya itu bisa masuk ke hati kita? Sementara kita tidak menghormati ustadz tersebut, kita tidak memuliakan ustadz tersebut. Maka kita memuliakan ustadz karena memuliakan ilmunya, karena dia yang mengajari kita, mentarbiah kita, mengenalkan kita kepada Allah, mengenalkan kita kepada Rasulullah, mengenalkan kita bagaimana cara baca Al-Quran yang baik. Kalau kita nggak hormati, bagaimana mungkin ilmunya akan masuk kepada kita? Maka takzim sama ustadz-ustadz kita yang mengajar kita. Wa antubadiru aidan ila dukhulil fil fasli, maka juga seperti itu, hendaklah masuk kelas itu di awal waktu dan bersiap-siap ba'dal istirahati, ketika kita sudah istirahatnya mau habis. Misalnya istirahatnya diberikan waktu 30 menit, setengah jam, berarti nanti jam 1 masuk misalnya atau 1 jam habis sholat zuhur, jam 1 masuk. Maka kita bisa ngukur, berarti sebelum jam 1 tet masuk, bunyi bel, maka kita harus sudah di kelas, mempersiapkan seluruhnya. Ini sebagai adab seorang santri yang baik, yakni adabut tilmidzi ma'a ustadzihi, adab seorang santri bersama ustadznya. Mungkin untuk sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Besok akan kita lanjutkan lagi tentang adabut tilmidzi ma'a ustadzihi. Sampai di sini ada yang bertanya? Pahim tum? Alhamdulillah. Kalau begitu nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa doa kafaratul majlis. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.